warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya. Oh enggak ya, baru pertama kali. Perkenalkan, nama saya Octavia Surana, biasanya dikenal sebagai Bu Via. Saya seorang pengajar di SDIT Segara Amanah dan hari ini adalah podcast perdana dari Yayasan Amanah Sumarno Halimah. Alhamdulillah bisa launching untuk bisa memberikan banyak edukasi, pengetahuan buat teman-teman sekalian di dalam podcast kami. Insya Allah podcast kami akan tayang ya di setiap 1 bulan sekali di pekan kedua. Jadi bisa terus stay tune channel YouTube kami dengan nama Yayasan Amanah Sumarno Halimah. Nah, hari ini saya nggak sendirian ya, Masya Allah di sebelah saya sudah ketemu sama pembicara kita hari ini. Kita akan ngobrol santai bareng sama Bunda Nenden Esti. Alhamdulillah sudah bertemu hari ini. Nih kita lagi menjalankan protokol kesehatan ya Bun. Iya, kita harus pakai masker, sedikit berjarak biar tetap menjaga kesehatan sama-sama ya. Oke, Masya Allah. Gimana Bunda? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Fia. Bu Fia juga sehat ya. Alhamdulillah, walaupun kita berjarak, hati kita tidak berjarak. Masya Allah, mantap sekali. Oke, baik. Ini kita langsung aja ya Bun ya. Siap. Biar gak ini terlalu banyak waktu. Oke, ini saya buka dengan kalau kita buka Google di Bunda gitu ya. Masya Allah, sekolah segar. Kalau kita bikin keyword gitu ya di Google, sekolah inklusi DKI Jakarta, Jakarta Timur gitu ya. Twing, langsung muncul gitu ya, sekolah segar amanah. Masya Allah. Jadi ternyata di urutan ya cukup urutan pertama ya, setelah itu baru sekolah-sekolah lainnya. Nah, jadi ada sebuah keyword yang namanya pendidikan inklusi. Nah, saya mau coba tanya nih sama Bunda gitu ya, biar bisa kasih penjelasan juga buat teman-teman yang lain. Menurut Bunda nih, pendidikan inklusi itu seperti apa sih gitu? Bagaimana bentuknya seperti apa? Oke. Miss Fia, sebenarnya kalau misalnya definisi akademisnya atau definisi yang secara ilmiahnya itu pasti orang pakar yang tahu nih ya. Betul. Tapi sebagai satu kita pelaksana, sebagai pelaksana pendidikan inklusi itu kami memahaminya sebagai suatu sistem pelayanan pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan atau difabel itu masuk di dalam kegiatan atau sekolah yang reguler gitu. Jadi bukan sekolah khusus gitu. Jadi bareng gitu ya Bun ya sama yang reguler ya. Jadi anak berkebutuhan khusus dan anak yang tidak berkebutuhan khusus itu dijadikan satu dalam sistem pendidikannya, tidak dibeda-bedakan gitu. Oke, saya sedikit ingat dulu saat kuliah ada satu dosen saya bicara di mata kuliah manajemen sekolah gitu ya Bun. Beliau bilang sekolah itu akan inklusi pada waktunya. Jadi akan inklusi semuanya gitu, karena memang negara kita menjamin ya Bun ya, gitu, untuk pendidikan itu untuk semua. Betul. Nah, karena memang seharusnya inklusi itu apa ya, buat semua sekolah gitu ya Bun. Nah, kira-kira kalau menurut Bunda untuk persiapan sekolah-sekolah tuh harus seperti apa sih gitu untuk bisa menyambut bahwa sekolah itu memang harus inklusi, harus menerima semua anak-anak gitu untuk bersekolah. Iya, tentu saja harus dipahami tujuan dari pemerintah ya untuk mewajibkan sebetulnya apalagi sekolah-sekolah negeri ya, mewajibkan untuk membuka layanan pendidikan inklusi. Karena memang di kita ini ada anak yang berkebutuhan dan anak tidak berkebutuhan, dan mereka semua punya hak yang sama. Bagaimana persiapannya? Satu, pasti harus punya komitmen ya terhadap tujuan dari pemerintah itu sendiri, bahwa kita sekolah ya harus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh negara kita, oleh pemerintah kita. Yang kedua, komitmennya adalah memang kita mau menjalankan inklusi itu. Kenapa? Itu kesadaran dari kita sendiri bagaimana anak-anak yang berkebutuhan itu adalah anak-anak kita semua gitu ya. Jadi persiapannya adalah satu komitmen yang tinggi dari si penyelenggara pendidikan itu, sekolah misalnya atau yayasan. Yang kedua juga orang tua gitu ya, harus memahami juga kalau misalnya masuk ke dalam satu sekolah yang memiliki sistem pendidikan inklusi itu, mereka juga harus paham bahwa mereka harus terlibat langsung. Dan yang paling penting dan yang memang menjadi ujung tombak dari kita semua adalah SDM di sini adalah programmer dan guru-guru itu sendiri. Itu juga harus siap ya, selain fasilitas yang memang dibutuhkan oleh anak-anak berkebutuhan ini. Jadi memang semua harus dilandasi oleh komitmen yang sungguh-sungguh, bukan asal-asalan mentang-mentang anak inklusi mungkin menjadi satu lahan baru, bukan itu, tapi komitmen memang ingin membantu memberikan pelayanan pendidikan yang sama kepada anak siapapun termasuk anak-anak berkebutuhan.
Oke, jadi memang harus dari komitmennya ya Bun ya. Iya. Sekolah manapun sebenarnya bisa jadi sekolah Bisa, inklusi ya. Yang penting bisa. komitmennya bisa Betul. diberikan untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kita gitu ya Bun ya. Oke, sekarang saya balik ke Segar nih Bun gitu. Ini kita sedikit berbicara sejarah ya. Kan ketika Yas mendirikan sebuah sekolah gitu ya, sekolah Segar, apa nih Bun motivasinya, kemudian apa nih yang melatar belakangi kemudian mengatakan bahwa baik Bismillah Segar akan jadi sekolah inklusi gitu ya. Itu gimana Bun? Ada itu sejarahnya seperti tadi Bu Fia bilang, sejarahnya memang luar biasa. Awalnya kami ini kan bukan orang yang bergerak di bidang pendidikan, apalagi pendidikan usia dini gitu ya, awam banget. Tapi dari kami yang mendirikan ini senang anak sih sebetulnya, pada prinsipnya senang anak. Jadi dulu sering bikin pesta-pesta kecil buat anak. Oh, Masya Allah. Jadi bikin ada ini ya Bun ya, sayang sama anak ya, senang ya. Aja ngeliat anak-anak, apalagi kemudian sangat tergerak hati kalau ngeliat anak-anak terlantar apa segala macam gitu kan. Jadi awalnya seperti itu, kemudian dapat amanah dari orang tua untuk membuat satu lembaga yang bermanfaat buat masyarakat gitu ya. Ada peninggalan orang tua gitu ya, rumah. Nah pada saat itu memang mungkin qadarullah gitu, Allah memang menggait kami gitu ya untuk ketemu sama teman-teman dari UNJ gitu. Kita diskusi, akhirnya tercetuslah yang paling mudah adalah PAUD waktu itu. Nah, PAUD kita buka persiapannya PAUD itu sama sekali belum tahu apa itu pendidikan inklusi karena itu awam gitu ya. Setelah itu kita buka promosi, ternyata siswa perdana itu adalah anak berkebutuhan. Oh, jadi awal langsung siswa ABK, Masya Allah. Nah, sebelum ke situ memang kita bilang pokoknya sekolah Segar ini PAUD ya waktu itu ya adalah untuk orang semua anak. Menjadi rumah kedua anak, siapapun anak itu. Kita sudah ada klaimnya gitu ya Bun. Oh, boleh. Iklannya begitu ya. Iklannya seperti itu. Siapapun anak itu, pokoknya diterima Segar ya. Dalam arti sepanjang memang kuotanya ada gitu ya. Memang kapasitasnya ada gitu ya. Alhamdulillah yang datang anak berkebutuhan khusus dan ibunya kesini dengan agak berlinang, bukan berlinang air mata berlebihan, tapi agak karena udah sulit mencari sekolah buat anak. Hopeless kali ya Bun. Agak sedikit hopeless betul. Gitu terus akhirnya agak bimbang sebetulnya, cuma karena sudah berikrar, ya Allah saya udah berikrar, kami sudah berikrar, Bismillah deh kita bilang Bu, kita terima anak ibu, tapi punten komitmennya ibu sebagai ibu karena kita juga baru segala macam. Di support ibu, alhamdulillah supportnya luar biasa dari ibu ini gitu, dari keluarganya, suaminya, ayah bundanya, si anaknya juga luar biasa. Alhamdulillah akhirnya kita bismillah tuh, dan belum tahu itu pendidikan inklusi, tapi kita taunya kita terima anak yang berkebutuhan. Berjalan seperti itu. Kemudian karena kita mungkin dari mulut ke mulut di informasi, berdatanganlah siswa-siswa gitu, kemudian berjalannya waktu bertambah dan segala macam. Nah kita masih belum juga bilang inklusi karena baru waktu itu baru satu dua anak tuh yang berkebutuhan. Lama-lama anak berkebutuhan khusus ini kan berbeda ya perkembangannya. Kebetulan autism nih dua-duanya, waktu itu ada satu kemudian masuk lagi satu, dua-duanya autism tapi dengan spektrum yang berbeda lah gitu ya. Di satu sisi pada saat itu ada orang tua yang berkeberatan. Orang tua yang reguler, yang gitu. Anaknya tidak berkebutuhan, ya. Kan semua kita bilang reguler, pada saat itu belum inklusi berkeberatan bahwa mereka, kenapa sih Bunda Dia nanti anak saya ketularan perilakunya, karena kan kalau autism lagi tantrum teriak-teriak, loncat-loncat segala macam gitu ya. Terus saya bilang ya kami memang sudah berikrar, ya itu niat kami. Pokoknya mereka bilang gitu, Bunda Dia kalau misalnya tidak kasarannya gitu ya, tidak mengeluarkan anak ini, kami yang keluar. Gitu. Dan segerombolan gitu kan, ya sudah akhirnya saya enggak juga sholat minta petunjuk, enggak, karena saya kembali lagi kita udah berikrar, buat apa sholat gitu, maksudnya sholat untuk minta petunjuk dikeluarkan atau tidak gitu kan, kalau nggak bisa pegang aja komitmen gitu ya. Akhirnya saya bilang enggak Bu, saya tetap, kami dengan komitmen kami tetap untuk menerima anak ini apa adanya gitu. Ya walaupun dalam hati ya keluar pasti ada masalah finansial yang harus kita backup gitu ya.
benar dan segerombolan lah gitu ya, bedol desa lah ya, keluar semua, ada sekitar berapa, kurang lebih 10 orang lah siswa keluar. Lumayan pada saat itu kita masih sedikit sekali gitu ya, walaupun pada saat sebelum kita ngambil keputusan itu kita mengundang pakar Bu Lara yang memang waktu itu menangani atau misalnya fokus di bidang anak berkebutuhan, sudah diberikan penjelasan kalau autism, ADHD dan segala macam itu bukan penyakit menular gitu. Kalaupun misalnya anak usia dini itu mengikuti perilaku temannya yang loncat sini, teriak-teriak, itu pada masanya ya akan meniru. Ya meniru apa aja gitu, bahkan mungkin meniru suara hewan gitu kan. Biasa anak-anak usia 3 tahun gitu, 4 tahun meniru gitu ya. Tapi tetap karena mereka punya keputusan sendiri, ya sudah, kita juga punya keputusan sendiri. Dan disitulah mulai kemudian ketemu Bu Lara, mulailah tahu kita, oh ini tuh namanya pendidikan usia dini, pendidikan inklusi. Kalau misalnya menggabungkan antara anak berkebutuhan khusus di dalam satu program yang reguler gitu, itulah mulainya sebetulnya. Masya gitu. Allah ya. Lalu Jadi dari situ datang langsung ABK ya Bun ya. satu langsung ABK, yang kedua akhirnya ada peristiwa itu, yang kemudian ketemu sama pakar gitu ya, sehingga kita udahlah Bismillah, udah kita komitmen kita di sini karena ternyata kan juga banyak orang tua siswa yang sulit mencari sekolah buat anaknya, dan kita memahami itu gitu. Kalau kita jadi orang tua seperti mereka gimana ya gitu. Jadi ya kita Bismillah untuk membuka program itu, sistem pendidikan itu sampai sekarang ya Bun. Masya Allah. Sampai sekarang gitu. Sekarang sudah 2 lembaga reguler menerima anak berkebutuhan khusus ya, untuk TK dan SD-nya. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, kalau misalnya nih tadi kita bicara dari pihak sekolahnya ya Bun, dari guru, dari yayasan, kemudian dari fasilitas kita. Nah, menurut Bunda kalau kita tarik ke orang lain nih, misalnya orang tuanya, masyarakat, lingkungan kita tuh sebenarnya apa sih yang harusnya mereka lakukan gitu ya untuk bisa mendukung sebuah pendidikan inklusi? Iya, betul. Jadi gini, mau nggak mau, suka nggak suka kan memang dalam sistem pendidikan kita wajib menerima di sekolah ya. Kemudian masyarakat juga harus menerima, karena memang ada anak yang berkebutuhan yang memang merupakan anak kita. Apalagi anak-anak ini dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak gitu ya. Siapapun anak itu sekarang ini ada di kekuasaannya siapa, tetap adalah anak kita berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak gitu ya. Jadi kita juga harus paham bahwa ada anak-anak yang berkebutuhan. Jadi kalau misalnya keluarga harus sudah pasti nih, dalam keluarga inti mereka harus menerima gitu. Menerima nih anak kita berkebutuhan khusus, lalu apa yang harus kita lakukan gitu ya. Karena mereka butuh juga perlindungan. Bukan butuh, sebenarnya berhak gitu ya, berhak perlindungan, berhak pendidikan, berhak untuk dapat istirahat, dapat bermain, bahkan ya kasih sayang sama semua seperti anak yang lain gitu kan. Nah, masyarakat juga gitu, bahwa harus tahu gitu. Makanya selain misalnya keluarga tahu, paham benar kalau misalnya di mereka itu ada anak berkebutuhan khusus, maka harus dihandle juga secara khusus gitu ya, tapi tidak berlebihan gitu, sesuai dengan porsinya. Masyarakat juga dalam sistemnya juga harus tahu gitu, bahwa kalau ada salah satu anggota masyarakat, entah anaknya atau keluarganya sendiri yang berkebutuhan khusus, nah komunitas harus mensupport gitu ya, ada sistem supportnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ketika anak berkebutuhan khusus ini berbau dengan anak yang lain, ya nggak apa-apa, terima, jangan kemudian dipisahkan gitu kan, jangan main sama ini gitu, itu nanti kamu begini mana, iya, kan betul. nggak boleh gitu. Jadi mereka harus paham, oh ini anak berkebutuhan khusus seperti apa, jadi harus bagaimana, itu juga harus ada sosialisasi kepada masyarakat gitu ya. Tuh, apalagi pemerintah gitu ya, pemerintah yang sudah membuat aturannya harusnya lebih serius kalau menurut saya gitu ya, lebih serius memberikan support kepada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, warga masyarakat juga yang concern terhadap anak berkebutuhan khusus, baik dalam bentuknya informasi, pelatihan, apalagi misalnya seharusnya adalah support fasilitas buat sekolah-sekolah yang memang minim gitu ya, karena kan untuk anak berkebutuhan khusus banyak alat-alat yang diperlukan gitu. Jadi memang harus semua circle tuh harus mendukung gitu ya Bun ya, supaya bisa menciptakan sebuah pendidikan inklusi yang memang terbaik nih buat anak-anak kita ya. Yang harus kita pahami kan, meskipun mereka anak berkebutuhan gitu ya, ya mereka punya hak yang sama gitu
dengan kita gitu, dengan anak kita yang lain punya hak hidup yang sama gitu ya, jadi nggak boleh kita bedakan gitu. Masya Allah. Oke, baik Bunda. Ini tadi kisah Bunda kan Masya Allah ya, 10 orang harus keluar dari segar kemudian untuk bisa menerima nih gitu yang anak berkebutuhan. Nah, kalau menurut Bunda nih, kalau misalnya kita bisa nggak sih kasih edukasi nih kepada orang tua yang memang anaknya tidak membutuhkan penanganan khusus gitu ya Bun. Kira-kira nih manfaatnya tuh apa sih mereka berada di sebuah sekolah inklusi gitu ya? Karena memang kan kadang-kadang mungkin orang tua ya tadi ketakutannya ketularan, nanti disakiti atau apa. Padahal mungkin sebenarnya ada manfaatnya. Nah mungkin teman-teman yang lagi dengar mungkin mau tahu nih kira-kira manfaatnya tuh apa sih kira-kira ketika anak-anak ini berada di sekolah yang berbasis inklusi dan berteman atau mungkin berinteraksi dengan anak-anak kita yang berkebutuhan khusus seperti itu. Ya Miss Pia, memang awalnya itu kan yang datang biasanya setelah ada anak berkebutuhan khusus kita terima, ada anak yang tidak berkebutuhan khusus itu masuk, nah biasanya itu masih keluarga gitu ya, masih entah kakaknya, entah adiknya atau saudaranya gitu ya, yang kemudian ikut masuk ke sini gitu ya. Dan belakangan alhamdulillah juga ada beberapa yang memang sama sekali tidak ada hubungan dengan anak berkebutuhan khusus gitu ya, masuk ke sini. Dari pengalaman yang kami lihat gitu ya, kita melihat bahwa anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus ini memiliki rasa empati ya gitu ya. Dia peduli. Kalau kita lihat nih lagi outing gitu ya, anak-anak kalau di luar pandemi sekarang gitu kan, kalau kita lihat tuh anak-anak yang tidak berkebutuhan dengan tulusnya mereka menggandeng temannya yang berkebutuhan gitu ya. Jadi dan itu kadang-kadang tidak terlihat di sekolah-sekolah yang nggak ada pendidikan inklusi ya gitu. Mereka saling peduli, memahami, dan itu menurut saya adalah satu manfaat yang manfaat lebih ya untuk anak-anak yang tidak berkebutuhan bisa sekolah di tempat yang inklusi. Selain mereka juga belajar mengenai perbedaan, ya kan? Bahwa semua yang dia lihat itu nggak sama gitu, bahwa di lingkungan kita ini ada orang-orang yang berbeda, bahwa kita harus juga menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan kita dan saling menghormati gitu ya, saling menyayangi gitu. Jadi banyak ya Bun sebenarnya sikapnya bisa tumbuh ya dari anak-anak tersebut ya, kalau kita bisa berada di sebuah sekolah yang memang menerima nih anak-anak berkebutuhan khusus. Kepedulian sosialnya jadi lebih tinggi ya. Jadi lebih empatinya lebih tinggi, rasa kasih sayang lebih tinggi ya, Masya Allah. Terhadap orang lain. Iya betul, memang ya kalau saya pengalaman mengajar pun di sini juga memang anak-anak yang tidak membutuhkan penanganan khusus memang sangat aware ya gitu, mau membantu, kemudian gitu sama temannya yang memang digandeng, kemudian diajak gitu, Masya Allah sekali ya. Ya mungkin itu belum tentu didapatkan di sekolah yang lain yang mungkin tidak berbasis inklusi gitu ya, karena sama dan tidak ada yang tidak ada toladan ya, mungkin guru-gurunya mentoladani, orang-orang yang ada sekitarnya mentoladani, jadi mereka dapat ini ya Bun, dapat gambaran nih, oh begini loh gitu, menghargai orang lain itu seperti ini, menyayangi orang lain seperti ini gitu ya. Masya Allah, jadi memang sebenarnya nggak perlu takut ya Bun sebenarnya ya. Jadi kalau ada sekolah tiba-tiba berubah jadi inklusi, sebenarnya nggak perlu takut ya orang tuanya ya. Nggak perlu takut, nggak ada yang harus ditakut. Iya betul. Justru itu tadi bahwa dengan adanya sekolah inklusi sebenarnya kita juga menjadi pengingat buat kita gitu ya, bahwa kita harus bersyukur gitu kan. Kita yang tidak memiliki anak berkebutuhan khusus gitu, atau kitanya sendiri tidak berkebutuhan khusus, itu harus bersyukur bahwa kita diberikan kesempatan oleh Allah, tidak ada hambatan, dan tapi di satu sisi juga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk beramal gitu ya. Kan kesempatan beramal kalau kita mengenal anak berkebutuhan khusus, berteman dengan anak berkebutuhan khusus, itu kan satu ibadah, jalan ibadah gitu kan. Alhamdulillah Segar sudah berkembang sampai saat ini. Sudah punya 2 lembaga di TK dan di SD gitu ya. Kemudian juga punya pusat terapi. Ini harapan Bunda kedepannya seperti apa nih buat Segar gitu ya, buat sekolah Segar? Kemudian ada ini nggak nih, ada rencana nggak nih Bun untuk memperluas kebermanfaatan gitu ya? Kan katanya banyak yang sulit nyari sekolah nih ya Bun. Apalagi buat anak-anak berkebutuhan khusus, banyak yang
aduh SMP-nya di mana gitu misalnya. Nah ini kira-kira ada nggak nih Bu gitu Ya. rencananya? Awalnya kita tahu bahwa betapa tantangan untuk sekolah inklusi itu ya gitu ya. Kalau kami waktu itu sudahlah sampai SD aja gitu kan. Biarlah SMP nanti lembaga SMP saja yang bisa mereka mengembangkan mereka gitu sampai SMA-nya juga demikian. Tapi ternyata dari masukan-masukan yang ada, anak-anak yang lulus SD yang berkebutuhan ya khususnya ya, yang berkebutuhan itu ketika masuk ke dunia SMP ya kan itu pas mereka perubahan usia ya, dari anak-anak menjadi remaja. Gejolaknya juga ada gitu. Bridging tuh kayaknya kalau langsung dilepas itu nanti ada hambatan ketika di SMP-nya. Dan belum tentu pada saat sekarang ini ada SMP yang bisa memahami itu tadi, inklusi itu tadi kan. Walaupun mereka misalnya bilang ya sekolah kita inklusi, tapi pada prakteknya tidak jalan sebagaimana mestinya gitu ya. Akhirnya kami memberanikan diri, memang ini masih dalam tahap untuk berikhtiar gitu ya, rencana memang insya Allah ingin membangun sampai yang SMP-nya dalam rangka bridging itu sebetulnya buat anak-anak supaya nanti dia lebih siap ketika masuk ke SMA-nya memang sudah menjadi remaja yang memang benar-benar siap lah gitu. Kalau sekarang kan itu keluhan dari orang tua kan, diantara itu akhirnya pas SMP mereka kembalikan lagi ke homeschooling gitu. Padahal kan kita maunya mereka bersosialisasi, melihat malah makin masyarakat. bersosialisasi ya Bun ya. Nah itu yang akhirnya kita berpikir untuk insya Allah ya itu lagi dengan Bismillah ya, mudah-mudahan dapat dukungan dari semuanya termasuk guru-guru, orang tua juga ya, terus stakeholders yang lain masyarakat. Mudah-mudahan harapan kami bisa. Ya baik Bun, tadi kan sudah nih buat yang segar ya Bun. Nah kalau kita tarik nih ke pendidikan inklusi pada umumnya nih, harapan Bunda seperti apa nih gitu untuk pendidikan inklusi kita nih di Indonesia? Ya, saya berharap bahwa pendidikan inklusi ini bisa dilakukan di semua sistem pendidikan di Indonesia gitu. Nggak hanya hanya segar aja gitu, hanya sekolah tertentu aja, tapi semuanya gitu ya. Dan pendidikan inklusi ini sebetulnya bukan seperti terbatas seperti yang sekarang segar lakukan. Ya, juga kan termasuk anak-anak yang masuk ke sistem, kalau pendidikan PLB itu ada yang ada A, B, C gitu ya, ada tunanetra, tunabicara. Nah itu kan sebetulnya anak-anak itu boleh masuk dalam pendidikan inklusi gitu dan harus menerima gitu. Kalau misalnya nanti ke depannya itu sekolah-sekolah kita bisa menerima juga mungkin kalau reguler yang bukan sekolah khusus, misalnya anak yang bicara, mereka kan misalnya pendengarannya oke, penglihatannya oke, tapi hanya bicaranya yang agak terhambat, itu boleh dong masuk ke dalam pendidikan atau sekolah yang inklusi itu gitu ya. Dan tentu saja memang tantangan kita di sini punya SDM yang bisa mampu untuk mensupport gitu kan. Dan support itu bukan artinya dari sekolah yang melaksanakan saja, tapi ada dukungan dari pemerintah juga bahwa untuk bagaimana guru-guru yang tadinya reguler yang bukan PLB atau itu diberikan pelatihan tambahan misalnya seperti itu. Jadi harapannya seperti itu, siapapun anak-anak berkebutuhan khusus bisa masuk ke dalam pendidikan reguler di mana saja. Makanya semua sekolah jadi inklusi seperti yang dipesankan oleh dosen Mutia gitu. Akan inklusi pada waktunya gitu ya. Semuanya akan inklusi gitu ya. Masya Allah, baik Bunda. Nah ini terakhir Bunda, nih mungkin Bunda bisa berikan pesan kepada orang tua atau guru yang mungkin bersinggungan langsung gitu ya dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Mungkin Bunda punya pesan-pesan nih buat orang tua, kemudian juga guru-guru yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, anak berkebutuhan khusus juga anak-anak kita yang punya hak hidup yang sama, hak pendidikan dan hak-hak lainnya yang memang dibutuhkan oleh anak-anak gitu ya. Jadi kita harus memahami hal itu dan kita harus menerima anak kita sebagaimana anak kita yang lainnya gitu, mereka sama. Kemudian juga kita harus memahami bahwa tanggung jawab anak-anak ini, siapapun dia, termasuk anak berkebutuhan khusus, ada di tangan kita. Karena nantinya kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah apa yang kita berikan kepada anak-anak kita, termasuk anak-anak bangsa ini. Jadi kita harus terus mempedulikan mereka.
Baik, Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Bunda atas Sama-sama, waktunya hari ini Lucia. kita ngobrol bareng. Alhamdulillah. Semoga teman-teman juga dapat banyak manfaatnya hari ini atas Amin. obrolan kita, seru banget. Nanti mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya Bun, Insya kita bisa Allah. ngobrol lagi untuk Insya Allah, tema-tema senang banget. yang lain ya, Iya. Insya Allah. Insya Allah senang banget. Oke, baik teman-teman sekalian, alhamdulillah sudah selesai podcast kita hari ini. Bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau mungkin komentar dan sebagainya, boleh dituliskan di kolom komentar. Nanti kalau memang bentuknya pertanyaan, insya Allah akan langsung dijawab sama Bunda Nenden. Nanti Insya Allah. akan dijawab dalam bentuk video singkat di kanal YouTube-nya juga. Jadi nanti nggak usah segan-segan gitu ya untuk bisa bertanya di kolom komentar di kanal YouTube kami ya. Oke, baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda. Terima kasih, Miss Fia.